Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Para salikin jamaah ngaji qalbu rahimakumullah, semoga kita senantiasa mendapatkan maunah, fadilah dan keberkahan dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Dan itu mari kita bersyukur terus. Yang kedua, semoga selawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada habibana wa maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qali Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Saya akan memulai Bapak Ibu sekalian meneruskan yang kita bahas untuk kali ketiga ini di dalam kitab Syi'rul Asrar. Kemarin kita tutup dengan hadis qudsinya. Allah mengatakan, khalaqtu Muhammadun awalan min nuri wajhi. Aku ciptakan roh Muhammad pertama kali di dalam wajahku, baru makhluk-makhluk yang lain. Kemudian di dalam satu hadisnya Rasulullah juga mengatakan, awwalu ma khalaqallahu nuri. Yang pertama ciptakan Allah itu adalah cahayaku. Wa awwalu ma khalaqal qalam. Dan aku ciptakan pertama kali itu adalah pena, ya. Wa awwalu ma khalaqal aql. Dan yang diciptakan pertama kali itu adalah akal. Maka dengan demikian pengertian dari hadis ini kita lanjutkan. Fal muradu minha syai'un wahidun wa wal haqiqah Muhammadiyah. Wa qala al-mu'allif fi kitab wa nafla bima bi ulmiya fitarin amin ya rabbal alamin. Syekh Abdul Qadir Jalil mengatakan semuanya itu hadis tadi dari cahaya dan seterusnya, ya. Fal muradu minha syai'un wahidun, semuanya itu adalah satu makna, wa huwa haqiqatul Muhammadiyah, dan itulah hakikat dari Muhammadiyah yang menyangkut dari diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menyangkut di dunia ini. Jadi dengan demikian memang Allah menciptakan Nur Muhammad lebih dulu, baru makhluk-makhluk yang lain. Pengertian Muhammadiyah di sini adalah ta'ayyun awal. Artinya penciptaan pertama kali Allah Subhanahu wa taala itu Nur Muhammad, yang darinya kemudian lahir nubuwah, kenabian. Ya memang khatamun nabiyyin wa rasulin. Ya, tidak ada lagi nabi dan rasul setelah Nabi Muhammad itu, ya memang ini diciptakan akhir dari seluruh nabi dan rasul adalah Nabi Muhammad yang membawa risalah ini. Kemudian warisalah dan menyangkut kerasulan, ya, dan wilayah yang melahirkan para wali-wali sepertinya. Jadi setelah Rasulullah, tabi'in, sahabat tabi'in, terus dan para wali-wali, dan itu sampai sekarang sebagai warasatul anbiya, yang meneruskan dari risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sinilah semua ta'ayyun lahir. Karena itulah Nabi Muhammad dikenal dengan sayyidul wujud wa aslu kulli maujud. Rasulullah adalah penghulu alam dan sumber dari segala yang wujud. Di dalam ilmu hakikat, ilmu thariqah, ilmu tasawuf seperti itu, Rasulullah adalah ta'ayyun sayyidul wujud wa aslu kulli maujud.
penghulu alam, di sumber segala sumber dari yang wujud. Ini pengertian dari bahwa esensi kehidupan alam raya itu memang untuk Rasulullah Muhammadiyah, maksudnya seperti itu. Lakin sumya nuron likaunihi sofian, tapi kemudian disebut cahaya ya sofian, yang di dalamnya adalah bersih, an-nidzul mati, dari seluruh kegelapan, yaitu kan wal jalalullah, yang menyangkut dari zat Allah, zat Allah itu. Itulah mengapa ya Allah yang lima fisudur akhirnya minat tulimati ilan nur, berikan cahaya, keluarkan kami dari kegelapan. Dan itu semua diawali dengan Rasulullah, yang memang dia dihindarkan dari segala kegelapan, dan tujuannya adalah menerangi alam raya, iman, Islam, dan ihsan kita itu. Dan pengertian menghalangi jalalullah, kalau orang itu sudah pada kegelapan, dzulmatun fil qalbi, ya, aswadul qalbi, hati seseorang itu hitam, kelam, tidak dekat dengan Allah, maka sulitlah seseorang itu bisa tembus pada jalalullah. Jalalullah adalah istilah yang menyebut zat Allah yang zuhur di alam semesta, dan karena sifat af'alnya, Bapak Ibu sekalian yang sudah zikir makomnya adalah muraqabah af'al, sifat dan ma'iyah, baru merasakan nikmatnya zikir yang menyangkut dalam rangka menuju jalalullah. Saat itu belum ada apapun selain asma dan sifat. Memang asma dan sifat Allah itu yang qadim wal awal wal akhir, yang paling mendului, yang mengadakan dari yang ada, yang mengadakan dari yang belum ada, dan selalu ada kan akan selalu ada hanya satu zat, sifat, asma Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda, kita semua kan halak, rusak. Kullu syai'un halikun ila wajha. Ila wajha. Jadi tidak ada mampu yang syuhud di alam ini selain Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri, dan itulah jalalullah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita lanjutkan. Wa qala Allah ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskannya. Ya, nurullah inilah yang dicari oleh orang-orang yang ingin dekat dengan Allah. Al-Mubin itu semua adalah kitab yang menjelaskan tata cara untuk mendekatkan diri pada Allah, ya Al-Quran. Dan itu semua ada di dalam ajaran-ajaran. Jadi menuju Allah, wusul ilallah, tajalli ma'allah, itu adalah ajaran-ajaran hakiki di dalam Al-Quran. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan mandek hanya syariat, sudah harus meningkat ke tarekat, ke hakikat ma'rifatullah. Demikian Bapak Ibu sekalian ya. Kita lanjutkan. Wa qala al-mu'allif hadzal kitab wa aqlan li kaunihi mutrika lil kulliyatin, disebut juga akal karena yang mengetahui segala sesuatu. Karena itu Allah menciptakan Rasulullah ada akalnya. Itu yang menurut Imam Ghazali, manusia ada 4. Ada nafsu, ada askar, ada akal, ada hati. Nah, hati itu al-malik, hati itu raja yang merintah kepada akalnya, akalnya merintahkan kepada askar,
artinya panca indera kita untuk mengalahkan nafsu. Kalau tidak kuat, ya, tidak dizikir, tidak dibersihkan, maka yang merintahkan nafsu. Seringkali orang nabrak-nabrak itu karena nafsunya, bukan karena hatinya. Wa qala man likauni sababan linaqlil ilmi. Tadi disebutkan awal yang pertama diciptakan pena karena ini adalah sebab peralihan ilmu. Ilmu minallah ilal makhluk. Seperti yang kita semua menjalani di dalam kehidupan. Dan mengapa kolam pena itu menjadi penting sebagai sumber pengetahuan. Karena itu Imam Ghazali mengatakan awwalul aqabah wa huwa aqabatul ilmi. Tanjakan pertama seseorang kalau ingin menuju Allah, maka tanjakan itu adalah ilmu. Karena itu ilmu menjadi penting untuk kita miliki dalam rangka ma'rifatullah. Kama annal qalama sababun na'il ilmi fi alimil khurufat. Seperti hanya pena diciptakan untuk menguruskan ilmu di dalam huruf-huruf, ya, di dalam keilmuan. Karena itu surat pertama Al-Alaq itu kan salah satunya adalah menyangkut baca ilmu. Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan farruhul Muhammadiyun khulasatul aqwan. Maka roh Muhammad adalah inti dari alam semesta. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, ikuti saya kalau engkau mencintai Allah. Karena itu hakikatnya ruhnya Muhammad adalah ringkasan dari semua yang ada di alam semesta ini. Wa awwalul kainatu wa asluha, sebagai makhluk yang pertama sekaligus inti, asluha, inti dari kehidupan itu ketika kita semua syahadat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini intinya di situ. Karena di satu sisi pencipta adalah Allah, penciptaan yang pertama adalah Muhammad melalui roh Muhammad itu, nur Muhammad itu. Ya. Maka dengan demikian, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana minallah wal mu'minuni minni. Rasulullah menurut hadis dalam hadisnya, dan ini ditukil oleh Imam Abdul Qadir Jailani, beliau mengatakan anna minallah, saya dari Allah, sedangkan orang mukmin dariku. Artinya orang mukmin itu adalah yang meneruskan dari risalahku, yang menjalankan semua perintahku. Karena penciptaan pertama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lanjutkan. Wa qala al-mu'allif wa khalaqallahu arwaha kullaha minhu fi alamil lahud. Allah menciptakan semua roh makhluk dari roh Muhammad itu awalnya fi alimil lahud, alam lahud. Ya, fi ahsanit taqwim al-hakiki, dalam bentuk terbaik dan yang sangat hakikat. Itu di surat apa nih? Laqad khalaqnal fi ahsanit taqwim tsumma ratan fi asfalas safilin. Jadi ketika manusia itu, artinya Rasulullah, diciptakan ya fi ahsanit taqwim, sebaik-baik ciptaan. Karena tadi menurut Imam Ghazali ada akalnya, ada askarnya, ada nafsunya, dan juga hatinya. Tapi intinya wa usluha qalbun. Nah, qalbun ini yang harus kita zikiri, kita bersihkan setiap hari. Wa ismu jumlatul insi fi dzalikal alim. Ya, maka roh Muhammad adalah nama dari keseluruhan manusia di alam lahut ini. Ya.
wal watonul asliyun. Dan ini adalah alam yang al-waton asli, negerinya. Ya. Jadi hakikatnya adalah asli itu adalah alam lahut itu. Karena alam lahut adalah alam yang di situ hanya Allah yang tahu. Karena jaiznya, karena Allah maha menghendaki, maha menentukan. Tidak ada yang bisa mempengaruhi. Falamma madu 'alaiha arba'atul alafin sanatin, setelah masa 4000 tahun di sisi Allah, khalaqal 'arsy min nuri 'aini Muhammad, maka Allah menciptakan arsy dari cahaya rohnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa bawakil kainati minhu, dan dari cahaya itu pula makhluk-makhluk lainnya baru diciptakan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini ngajinya agak dalam ya, karena kitab Sirul Asrar itu dalam banget. Ini menyangkut dari substansi kehidupan dan penciptaan kita semua. Terus kalian, tsumma ruddatil arwahu ila darkil asfalil kainati a'nil ajsad. Selanjutnya roh-roh tersebut dikembalikan ke alam yang paling rendah, yaitu alam jasad. Nah, tadi nur ya Allah, kemudian menciptakan Nabi Muhammad, arsy, kemudian masuk di dalam diri kita semua, namanya alam jasad. Ya, kama qala ta'ala, tsumma radna asfala safilin, kemudian kami kembalikan dia ke dalam yang serendah-rendahnya. Alam yang kita ini sesungguhnya alam yang serendahnya. Apalagi manusia tidak mau untuk membersihkan hati dan jiwanya, maka dia menjadi makhluk yang serendah-rendah. Di dalam surat At-Tin ya itu disebutkan. Artinya apa? Yakni nazzalau awwala minal alimil lahud ila alamil jabarut, maka maksudnya Allah menurunkan roh pertama kali dari alam lahut ke alam jabarut. Fa'al basamullah ta'ala bi nuril jabarut, lalu Allah sallallahu alaihi wasallam membungkus mereka roh-rohnya itu dengan cahaya jabarut, kiswatan bainal haramain, sebagaimana pakaian di antara haramain. Ya, wawar ruhus sultani, dan ini adalah namanya disebut dengan roh sultani. Tsumma anzala bihadil kiswati ila alimil malakut, kemudian Allah menurunkan roh tersebut bersama pakaian yang ada di dalam tadi penciptaan Rasulullah tadi, turun menjadi ke alam malakut. Tsumma kasarahum binuril malakut wa warruhur ruhaniyah, lalu Allah membungkus mereka dengan cahaya malakut. Roh tersebut di dalam hal ini adalah dinamakan ruh ruhani, roh di dalam rohani diri kita. Bapak Ibu sekalian, mungkin agak bingung ya perbedaan alam-alam yang tadi yang Bapak sebutkan tadi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, maka yang perlu kita jawab sekarang itu adalah apa sih bedanya alam-alam tadi. Jadi bedanya begini Bapak Ibu sekalian. Kalau alam nasut, nah kita dari bawah dulu ya, dari bawah. Alam nasut adalah alam yang kita tempati, bisa dilihat, bisa dipegang, bisa dirasakan, dan ini disebut dengan alam dzahir juga, dzahiriyah. Jadi Bapak sekalian, kita tidak tahu hati sesama manusia, karena itu yang batin. Tapi kalau dia marah-marah, kemudian kita menyimpulkan, oh dia pemarah, maka itu alam lahir. Dan kita mengetahui, itu yang kita jalani setiap hari di antara manusia. Jadi ini disebut dengan alam nasud.
alam yang kita tempati, bisa dilihat, bisa disentuh, bisa dirasakan. Kita ada ada bumi, ya, ada kita lihat, dan kita hidup di alam dunia ini disebut adalah alam nasud atau alam dohir. Oke. Itu manusia pada umumnya. Yang kedua adalah alam malakut yang tadi disebutkan ya. Maka alam malakut adalah bisa dilihat tapi tidak bisa disentuh, rohani. Bagi orang tertentu, orang yang mukasyafah sudah masuk ke alam malakut. Betapa banyak kiai kan, banyak ulama, banyak wali yang tahu ya. Sebelum kita datang, begitu duduk sudah ditanya, sudah dibilang nanti begini ya, begini ya. Karena beliau, para wali sudah memasuki alam malakut. Bisa dirasakan dan bisa diketahui, tapi kita tidak bisa mengungkapkan, tidak bisa semua orang tahu. Contohnya seperti yang ada di alam yang ada di samawat, apa di balik langit dan bumi kan tidak tahu. Dan ini juga disebut alam batin, ruhaniyah, spiritual. Nah, karena itulah kita belajar, kita memperkuat alam spiritualitas, alam yang ada di batin kita itu yang kita bersihkan. Bapak Ibu sekalian, yang ketiga, tadi kan disebutkan alam Jabarut. Alam Jabarut adalah alam kedua setelah lahut kan. Jabarut ya, itu di mana rohnya Muhammad sudah masuk. Dan di dalam roh itu mulai dibungkus, mulai dijadikan ahsanut takwim kan, yaitu alam yang sering kita dengar penggambarannya melalui wahyu atau hadis yang kita tidak pernah tahu, tidak pernah menyentuh keberadaan. Jabarut adalah alam yang pasti ada tapi kita belum tahu. Apa itu? Surga, neraka, azab Allah di akhirat kan belum tahu. Tapi ada. Jadi dengan demikian alam Jabarut adalah alam yang penuh dengan kehadiran, kehakikian Allah Subhanahu wa taala di situ. Nah, yang ketiga adalah alam lahut. Alam lahut adalah jenis alam yang tidak bisa disentuh oleh siapapun karena Allah disitulah singgasana Allah. Tidak bisa dilihat, tidak bisa dirasakan, dan tidak bisa diketahui oleh manusia. Dan ini hanya Allah yang tahu. Jadi Allah bersemayam di singgasananya, bukan berarti singgasananya seperti kita. Jadi jangan dibayangkan. Yaudullah faqa'adihim, tangan Allah di atas tangan mereka, berarti Allah tidak seperti halnya kita punya tangan seperti ini. Yang tahu alam lahut ya Allah sendiri. Ini merupakan alam paling rahasia yang biasa disebut dengan siru sirri, yang tidak bisa disentuh dan tidak bisa dilihat tapi pasti adanya, yaitu alam ini hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian yang saya hormati, orang-orang tertentu ya bisa masuk ke alam malakut bagi orang-orang yang bersih jiwanya. Tapi orang pada umumnya seperti kita itu di alam nasut. Tapi insya Allah moga-moga panjenengan kita semua ada, Allah memberikan kelebihan-kelebihan, yaitu kita bisa masuk di dalam alam malakut. Amin ya robbal alamin. Kalau hatinya dibersihkan, kalau hatinya digosok, al-qalbun kal hadad. Karena hati itu seperti besi, kalau tidak dibersihkan maka besi itu akan karatan. Hati kita juga seperti itu. Kalau hati kita sudah aswadul qalb, hitam kelam, ya dikandani wong wis ora mlebu ati, mlebu kuping tengen, metu kuping kiwa, atau sebaliknya masuk
pakai telinga kanan, keluar telinga kiri, nggak masuk, nggak ngendap di dalam hatinya, karena hatinya sudah sudah dalam posisi yang hitam kelam, tidak bisa nempel apapun yang diberikan masukan, dan juga tidak bisa memantulkan cahaya di dalam diri kita. Nah, sekarang kita sudah mulai tahu apa bedanya alam nasud, alam malakut, alam jabarut, dan alam lahu. Wa qala al-mu'allif thumma anzalum ila alimul mulki wa kasum bi nuril mulki. Kemudian Allah menurunkan roh-roh tersebut ke alam mulki, ya alam malakut ya. Lalu Allah Subhanahu membungkus mereka ke dalam cahaya mulki, ya. Wa waruhul jismani, baru dari situlah jasmani kita, jismani kita ada dibungkus, kemudian dikasih ruh. Fa'angfuhu ruh. Allah memberikan nyawa, ruhnya dalam diri kita. Itu kalau anak kecil dalam kandungan berapa bulan ya? Mungkin 4 bulan ya, diberi ruh itu oleh Allah Ta'ala. Jadi dengan demikian salah satu agar ruh kita itu bersih, salah satunya adalah zikirnya latifatul ruh, latifatul sir, latifatul akhfa, dan khofi. Semua ada di dalam hati sanubari kita. Itu dibersihkan melalui zikir-zikir kita. Karena alam ini, diri kita juga ada alam yang bersifat rohani, bukan jasmani belaka. Tsumma khalaqal ajsad, kemudian Allah menciptakan jasad. Lahirlah ibu-ibu anak-anak kita kan, yang ibu-ibu yang melahirkan, jasadnya sudah ada nyawa, bentuknya sudah lengkap, turunlah di muka bumi, jadilah kita semua. Wa qala ta'ala minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Di dalam surat At-Toha ayat 55 disebutkan, dari bumi tanah itulah aku menjadikan kamu dari kepadanya, dan kami akan mengembalikan kamu kepadanya. Ya, itu Bapak sekalian ya. Wa nukhrijukum taratan ukhra, dan kamu akan dikembalikan. Dari nanti kita wafat dikubur jadi tanah lagi. Kami memang dari tanah. Dulunya kita juga awalnya dari atin, tanah itu. Wa qala al-mu'allif tsumma amara ta'ala al-arwah an tadkhula fil ajsad, kemudian Allah memerintahkan roh agar masuk ke jasad. Ya. Qad khalat bi amri ta'ala, maka masuklah jasad itu sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dalam diri kita. Ya, kama qala wa nafakhtu fihi mir ruhiyyin, di dalam surat Al-Hijr, dan aku titipkan roh ciptaanku dariku, artinya dari Allah Subhanahu wa taala. Falamma ta'alaqal arwahu wa anisat fil ajsad, ketika roh telah menyatu dan betah di dalam jasad, ya, wa nasiyat ma mattakhadhat min ahdillahi mitsaqi fihi yaum, maka ia tidak lagi akan peduli dengan perjanjian. Apa ciptaan manusia pertama? Alastu birabbikum qalu bala. Roh kita ditanya, apakah bukankah aku telah ciptakan kamu dan aku ini adalah Tuhanmu? Mereka menjawab, roh-roh kita yang ada diri kita itu menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Ketika diciptakan, sekarang lupa. Betul Bu. Ibu ya, dulu mencatat, iya, nanti kalau saya naik pangkat karena apa yang dibantu bapak saya akan membantu, sangat ingat. Seminggu ingatnya, lebih dari seminggu udah lupa. Orang yang membantu kita siapa itu udah lupa. Manusia itu sebegitu itu. Awalnya iya Allah, panjenengan Tuhan saya. Kon lakone suruh jalani liyak butun aja nggak gelem. Liyak rifun agar kita makrifat nggak mau. Ini gimana sih manusia itu?
Padahal prosesnya penciptaannya seperti itu ya, kita ciptakan lagi. Tapi sudah jadi jasad, sudah jadi alam jasad kita, sudah di ruh, sudah fa'anfuhu ruh, ada jasad kita, enggak mau. Berarti manusia itu sukanya melenjani janji, mengingkari dari janji. Sedikit lagi. Falam tarji'u ila watonil aslin. Ya, akibatnya roh tidak lagi kembali ke negeri asalnya, ke alam lahut. Manusia suka lupa kepada Allah. Negeri penciptaannya yaitu bukan negeri. Substansi hakikat zat yang menciptakan yaitu Allah, yaitu saat di alam lahut. Lupa karena urusan dunia, lupa karena jabatan, lupa karena golek duit terus, lali nyembah Gusti Allah, lali untuk membersihkan jiwa. Fatarhamur rahmanul musta'anu alim bi injalil kutubis samawi. Ya, maka Allah Maha penolong mengasihi mereka dengan menurunkan kitab-kitab samawi yang mengingatkan mereka ke negeri asal. Tadkiran bidzalikal waton asli. Ada sudah Qur'annya, ada juga hadisnya, ada juga perintah untuk toreko, untuk makrifat hakikat. Ngalakonin nah. Ini loh menungso itu. Lupa dikasih petunjuk. Syahrul Ramadan unzila fil Quran hudal linnasi wa bayyinatan minal hudal wal furqan. Lali enggak gelem meneh. Menungso itu yang ngono itu loh. Padahal kita juga enggak tahu kapan akan mati. Suruh dekat dengan Allah, syukur tarekah itu wangel, sulitnya bukan main. Gimana ya menungso itu ya? Kalah dengan urusan-urusan sesaat itu. Sebagaimana kama qala ta'ala wadzakirhum bi ayyamillah, dan ingatlah kepada mereka pada hari-hari yang Allah akan menentukan segala sesuatunya. Apa? Hari akhir, ada hisab, ada siratal mustaqim, ada azab, ada mahsyar. Ngono lho menungso enggak wedi. Manusia kok nggak takut? Jelas ada loh itu. Sebagaimana ini di dalam surat Ibrahim ya, ayat ke-5. Terima kasih Bapak sekalian, kita sudah mengkaji dari asal muasal penciptaan kita. Semoga Allah futuhul qulub, membuka hati kita sehingga kita menjadi orang-orang yang betul abid, orang-orang yang ahli ibadah, dan betul-betul Abdullah, hamba Allah yang betul-betul menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Akhirul kalam, alfumikum, mohon maaf atas segala kekurangan saya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.